أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Macam kurang semangatnya aku tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Sohibul Hajat, yang mana ini? Alhamdulillah. Beserta seluruh keluarga. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua dan seluruh unsur pengurus perwiritan pengajian Ukhuwatul Muslimat. Kemudian yang terhormat ibu-ibu keluarga besar jamaah perwiritan Ukhuwatul Muslimat, istimewa sekali yang kami muliakan, ibu-ibu barisan orang-orang tua kami. Ini ku tengok satu, ini yang jelas kurang, dua termasuk udah. Tapi yang memang sudah matang betul, lembek matangnya nih. Mari kita awali ibu-ibu siraman rohani kita ini dengan meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah, iringan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu ucapan yang sudah sekian lama dan begitu sering kita lafazkan, semoga ucapan itu tidak sekedar kebiasaan yang menumpang lewat begitu saja, tetapi insya-Allah dengan kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah yang berhak menerima atas segala pujian, dapat membukakan hati dan pikiran kita yang seluas-luasnya untuk menyikapi seluruh yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk perintah untuk dilaksanakan maupun dalam bentuk larangan yang harus kita tinggalkan, tidak menjadi beban karenanya, dan juga tidak membuat semakin sempitnya ruang lingkup dalam kehidupan ini. Karena keseluruhan yang diberitakan Allah dan Rasul itu sebagai bentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada hambanya, agar kita hambanya keselamatan dan kebahagiaan kita nikmati mulai kehidupan dunia ini sampai akhirat kelak nantinya. Insya Allah kita tergolong di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ibu-ibu kita golongan umatnya yang sesungguhnya, yang ditunggu, dikumpulkan dan dituntun oleh Rasulullah
menuju surga Jannatul Naim bersamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau itu agak semangat aminnya ya. Karena semua mengharap ke situ kan gitu. Baik ibu-ibu, yang lalu kaji kita ibu-ibu sudah kita bahas upaya yang bisa membangun, memotivasi, mendorong semangat kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah menuju amal yang soleh. Karena apabila ditanyakan kepada kita ibu-ibu, kita sepakat memberikan jawaban. Kita kepingin ibadah itu kita rasakan merupakan kebahagiaan, ketenangan dan kenikmatan. Sehingga kita tidak merasa repot, menambah beban dalam pelaksanaan, justru menambah kebahagiaan. Tetapi itu singgah dia hanya sebatas itu, pelaksanaannya begitu berat. Sehingga semalam itu sudah kita kaji, mulai dari tidak tahu menjadi tahu, ini pun tidak mudah. Enggak mudah itu. Membangun keinginan dari tidak tahu menjadi tahu, sungguh pun sudah Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Tak ada masa berhenti, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Padahal apalah yang diajar kalau masih dalam ayunan itu. Tapi ini kan namanya ungkapan-ungkapan yang mentaukidkan. Artinya mengokohkan pentingnya ilmu itu. Sampai mulai ngayunkan pun ucapkanlah yang baik-baik. Entah selawat ke, entah tasbih, entah doa. Ini ada mama-mama bukan begitu. Bahkan nenek-nenek opung musik. Opung itu dah. Ayunnya cucunya. Cubit-cubitan. Oi, cubit-cubitan pulang. Ngayun cucu. Kacau lah. Ya. Nah, kemudian dari yang sudah tahu, melaksanakan seperti yang ia tahu ini, itu pun beratnya enggak karuan lagi. Nih macam kita ini. Seperti tiap kali kita bertemu mengaji, tetap diingatkan. Enggak semua tadi pagi sempat solat duha ini. Enggak usah aku tunjuk yang enggak sempat. Bahasanya enggak semua. Ada, tapi enggak semua. Enggak usah aku tunjuk, nampak itu agak pucat mukanya itu dia itu. Itu ha. Enggak usah tengok muka kawan sebelah. Nih karena saya bilang yang pucat mukanya itu dia itu, tengoknya kawan di sebelah. Kurasa inilah ini, enggak usah. Periksa diri masing-masing. Padahal kita tahu, sudah kita kaji persoalan duha pun pada waktu itu. Sudah lama itu. Rezeki yang sedikit itu menjadi berkah. Lebih baik daripada banyak tapi tak pernah cukup dan keberkahan tak ada. Itu adalah rahasia daripada duha itu sendiri. Itu. Nah, alhamdulillah. Sehingga pada waktu itu ibu-ibu sudah kita kemukakan apa salah satu yang bisa membangun semangat kita. Sehingga kita merasa senang dan bahagia, merasa nikmat dan tenteram dalam beribadah. Maka muaranya apa dia? Kita akan berusaha kurang banyak ibadah dilakukan. Cari kesempatan, bagus kurang bagus rasanya ibadah itu kita lakukan. Ternyata ini adalah rahasia dari solat sunat witir. Sejak kita kaji pada waktu itu, mulai malam itu ibu-ibu macam mana? Ibu dulu. Jangan main mata.
Alhamdulillah itu. Alhamdulillah, pertahankan dan tingkatkan itu. Jelas Bu Hajah kan? Coba rasakan. Tapi tulus dan ikhlas. Seperti sudah tata cara yang kita kaji itu. Memang benar-benarlah hati ini hakikat insan. Masih ingat? Hakikat insan. Artinya hakikat insan boleh juga disebut hati nuranimu. Hakikat itu artinya yang sebenarnya, itulah. Yang tak pernah mau berbohong itu dalam ini. Itulah memohon curhat, mengadu, berlindung dan meminta kepada Allah. Pada saat sujud yang terakhir sesudah membaca tasbih. Yang kita baca tasbih tadi pun kan karena kehadiran yang maha suci ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jelas, jangan kita ucapkan yang punya, yang memang yang maha suci itu bahasanya tidak hadir. Kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagi yang jualan ketika mengucapkan itu, ingatnya pula lah jualannya. Ini kalau sempat hujan turun kacau ini katanya. Ini ya. Subhan ucapkannya. Kita sudah tuntun itu bagaimana supaya waktu itu sudah mulai takbiratul ihram sampai iftitahnya, sampai pernyataan dalam iftitah itu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Memang hadir fi qalbi. Siap itu dibaca, belum berpisah dengannya, langsung disebutkan seluruhnya ini, adanya ini, bisanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Adanya ini, bisanya ini adalah karena suami enggak ikut. Tapi Pak, itu susah kita. Apa itu? Baru kita bisa kayak gitu kalau dia masih enteng-enteng aja hidup ini. Fatihah gitu. Kan itu lah Pak, kayak mana dia bisa itu. Makanya lari dia tarik lagi. pada waktu itu begini. Madung. Pada waktu itu sudah kita jelaskan itu, makanya beda dia kalau kita sholat sambilan dengan sholat sengaja. Beda itu. Gimana? Kalau sholat sengaja itu kayak mana Ustaz? Makanya tunggu dulu, aku belum siap. Aturan itu ada mangga masak sini aturan. Nanti lah Ustaz. Oh ya, yang belumnya. Oh ya, udah oke. Baik. Baik, teruskan. Kalau sholat sambilan ibu masak, udah mulai mendidih, masih lamanya itu. Sempatnya aku sholat dulu. Nih, itu sambilan. Allahu Akbar. Kira-kira dalam sholat ini datang nggak masakan ini? Datang ya? Kurasa lebih lama pun ini datang. Ini. Lebih lama ini datang kan? Itu sudah kita kasih garam apa belum? Datang itu. Ada saja itu. Jangan-jangan asamnya kebanyakan itu. Ada saja. Baca lancar terus Ustaz. Karena ini kan setan ini dari senjatanya ini. Mana jalan dia masuk itu masuknya itu.
Itu kalau kita sambilan. Nah, aku ingat, ibu tahu apa namanya, apa saja yang kita lakukan itu kalau sambilan solat aku dulu itu datang. Nah, makanya ada namanya al-qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu kaidah usul. Artinya apa? Sengaja terhadap sesuatu itu. Kalau solat, sengaja terhadap solat ini memang spesial kita bikin. Sungguh kita enggak sambilan. Itu kurang jalannya masuk. Itu pun kalau menutup total enggak bisa karena kita di dunia. Kita di dunia, otomatis datang urusan dunia. Itu. Cuma apa dia? Kalau dia datang yang lain, karena solat itu sendiri adalah li zikrillah. Aqimis solat li zikrillah. Kerjakan, dirikan solat itu untuk mengingatku. Itu. Jadi datang yang lain, yang datang menjadi yang kita ingat, sehingga tujuan yang harus diingat tadi jadi cancelnya, gesernya. Begitu kita sadar aku lagi solat, ini geser balik lagi, tarik itu lagi, itunya latihan, itu perjuangan terus menerus. Itu. Nah baik ibu-ibu, kita lanjut. Jadi dengan demikian, apa waktu yang paling utama, yang paling afdal? Curhat kepada Allah, meminta kepada Allah, karena hamba yang paling dekat kepada Tuhannya orang-orang dalam keadaan sujud, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah permintaan kepada Allah, yaitu doa. Pada waktu sujud habis tasbih, hati yang paling dalam ini, sehingga ketika itu kau dan Tuhanmu mintakan. Gak usah melalui ucapan. Karena nanti melalui ucapan ada namanya ikhtilaful ulama, menambah rukun kauli namanya. Ada yang berbeda pendapat mengatakan tidak sah. Tapi karena Allah alimun maha tahu, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, maka cukup hatimu wa na'lamu ma tuwaswisu binafsu. Yang berbisik, yang terlintas dalam hatimu pun aku tahu. Ini. Nah, lakukan. Setelah itu dilakukan, ibu rasakan sendiri semangat dan keinginan untuk menambah amal ibadah itu. Berbeda. Berbeda dia. Tapi bagi yang ikhlas, itu dia. Memintanya itu berarti memintakan doa namanya kan? Doa. Doa ini disertai dengan adab doa. Adab dalam meminta. Bagaimana dia mengharap betul ini dikabulkan. Takut kalau tidak dikabulkan. Dengan merendahkan hati. Makanya dulu sudah pernah kita kaji, ada mu'alimah merendahkan hati, cara berdoa jadi lain bikinnya. Dia bendanya yang direndahkan. Karena merendahkan hati. Oh, ini hatiku. Berarti mau berdoa nih, rendah hati. Telungkupnya dia lagi berdoa. Ini. Itu salah pemahaman, bukan itu maksudnya. Ini Jangan kita sombong, angkuh, takabur, ujub, riya dalam meminta. Tapi benar-benar adalah lemah, papa, miskin, hina, butuh tetap perlindungan dari Allah. Itu dia. Nah, baik. Selanjutnya, witir sudah. Untuk hari ini melangkah kita kepada jenjang berikutnya. Karena ternyata rupanya wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Kepada orang-orang yang beriman. Iman duluan. Bersih imannya. Bagaimana membersihkan iman ini? Sudah kita kaji bolak-balik.
meyakini hakul yakin. Karena ada disebut dengan ainul yakin, hakul yakin. Ini kalau ainul yakin, tengoknya yakin dia. Kalau hakul yakin enggak lagi tengoknya. Ini memang enggak ragu dia lagi. Mau udah sepenuhnya dia yakin. Nah, sudah. Jadi iman apa itu masuk yang ia yakinkan? Bahwa keadaan ini seluruhnya ciptaan Allah, miliknya Allah, yang menghidupkan Allah, mematikan Allah, mengaturnya Allah. Berarti solat tadi pun baru bisa adalah karena Allah. Makanya di dalam surah Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu karena Tuhanmu. Arti karena Tuhanmu ini ada dua. Ada makna fil lughah, menurut bahasa saja bagaimana dia. Kalau menurut bahasa saja, kau jangan supaya ditengok orang kau solat, enggak. Tapi karena Tuhanmu lah. Itu namanya sudah fil lughah, sudah paten lah itu. Kalau dia makna solatnya itu adalah solat dalam istilah syar'iyah, itu bagaimana? Dia bisa mengerjakan solat itu pun karena Allah. Saksinya dia mengerjakan pun adalah Allah. Tujuan ia kerjakan pun adalah menuju ridho. Inilah yang namanya ungkapan para ulama-ulama sufi itu, ilahi anta waridho. Coba kalau ini kita perhatikan betul loh. Ilahi anta maksudi waridhoka matrubi. Engkau ya Allah yang ku maksud, ridhomu yang ku cari. Dua kalimat ini merupakan membuktikan bahwa memang Allah bertujuan menciptakan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka alhamdulillah. Nah, baik ibu-ibu. Jadi berarti kalau begitu tak ada sombong-sombongan ini dah. Enggak ada. Sosok paten enggak ada. Pokoknya kalau blender enggak ikut. Jangan lagi gara-gara blendernya dua sok-sokan sama orang yang cuma blendernya satu. Jangan. Memang ini dua blendernya. Satu rusak, satu belum lunas. Sama aja kan? Sama aja kayak enggak punya blender. Nah, baik. Berarti iman. Kemudian siapa lagi? Wa amilus sholihat. Amal yang soleh. Amal tidak akan mencapai amal yang soleh kalau enggak iman yang benar. Itu. Iman yang benar landasannya untuk menuju kepada amal yang soleh. Bagaimana rupanya amal yang soleh ini? Itu dicapai, diraih oleh orang-orang yang soleh dan solehah juga. Yang mana? Hati orang yang bersih. Dari situ rupanya munculnya amal yang soleh itu. Karena al-jasadu kanal mudghah, dalam sebuah tubuh itu didapati segumpal daging. Lalu apa kata Rasul? Iza sholahat, apabila baik yang segumpal daging ini, karena ini sentral, maka pikirannya pun akan baik. Karena dari sini rupanya kemari ini bagus pikirannya pun. Dia tidak ada memikirkan yang tidak-tidak. Karena kan kadang-kadang kan ada orang senang nengok orang susah. Ada senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Penyakit 4S namanya. Ini aku tengok enggak datang orangnya yang model itu.
Tapi mudah-mudahan ukhuwatul muslimat sudah aman dari sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau itu pun masih lengket, apalah buah pengajian kita selama ini. Ya, betul Ustaz. Berapa tahun? Kan begitu. Bisa enggak berubah. Insya Allah. Nah, jadi ini sentral. Nengok pun begitu. Kalau dia sudah berpikir bagus karena memang hasil dari sini semua. Karena panca indera ini adalah merupakan pasukannya. Pasukan ini. Kalau baik di sini berpikir pun bagus. Mendengar pun bagus. Bercakap pun bagus. Kalau enggak tengoklah. Ada orang marhaban nanti. Ada orang marhaban. Sebenarnya nenek ini ikut marhaban bukan karena suaranya yang merdu, enggak. Dia ikut marhaban karena rasa rindunya kepada Rasulullah. Woi, ya Allah. Kemana dicari nilainya itu? Berterima kasih kepada Rasul. Menyelamatkan manusia dari kemusyrikan untuk bertauhid. Rindu kepada Rasul. Orang yang memberikan tuntunan ajaran kasih sayang yang tak ada yang mengimbanginya. Ku yakini tapi tak pernah aku bertemu, maka aku rindu kepadanya. Cinta kepada Rasul. Apa sebab? Karena kasih sayang Rasul bukan hanya menyelamatkan kehidupan dunia sampai akhirat kelak nantinya. Rasul yang sudah dipersilakan Allah, ya Muhammad, masuki surgaku itu. Rasul masuk, kelihatannya Rasul itu dalam keadaan cemas dan gelisah. Seakan-akan ada yang kurang. Ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa kau tengok kurang cantik surga yang kusediakan? Tidak ya Allah. Tak ada yang mengimbangi keindahannya. Apa kurang nikmat, kurang lengkap? Cukup lengkap. Tak ada kekurangannya ya Allah. Lalu kenapa kau tidak ada rasa tenang? Macam ada kekurangannya. Iya Allah. Umatku mana ya Allah? Umatku mana? Subhanallah. Dasar inilah nenek ini. Ikutlah marhaban nih. Walamma tammamil hamli bangkul. Wah, enggak ada. Udah. Berarti dasar terima kasih, dasar rindu, dasar cinta, bersahabat dia kepada Rasulullah. Ada pihak yang lain mendengarkan karena ini tadi enggak sehat, segumpal daging tadi tak bagus, ejeknya ini, tak sadar. Tak sadar suara kayak gitu. Mampuslah. Ini. Udah mau hujan pun nggak jadi hujan kalau kayak gitu suara kedengaran kan ini. Tengoklah. Jadi pawang hujan jadinya gara-gara itu. Allah Akbar. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya bagaimana rupanya? Mendengar yang seperti itu, insyaallah, subhanallah. Rindu dia kepada Rasul. Cinta dia kepada Rasul. Rasa terima kasihnya. Ia pala-palai apa yang ada kepadanya. Ia persembahkan memuji kekasih Allah itu. Selawat kepada kasih Allah. Itu baru ini karena sehat ini. Nah, jadi kalau begitu, makanya ibu-ibu ternyata amanu wa amilus solihat. Iman yang benar, amal yang soleh. Memang ini sejalan. Kalau enggak imannya benar, tak ada jadi amal yang soleh. Lahum maghfiratu. Kepada mereka ampunan. Ampunan. Iya. Amal yang soleh. Berarti ibu-ibu kalau begitu, ternyata rupanya bukannya kita harus duduk
berzikir, beristighfar saja untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah. Tidak. Bukan itu saja. Amal yang soleh yang kita lakukan itu juga adalah menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Sedekah kita itu menggugurkan dosa. Itu. Tak bisa dengan bentuk material yang kita sedekahkan. Pas pula sekarang ini mangga lagi enggak musim, mau macam mana dikasihkan itu. Ada biasanya kalau musim ada sampai ke rumah itu. Ada juga macam mana pun banyaknya buahnya sampai habis enggak ada kabar. Enggak ada kabarnya sikit pun. Ada orangnya. Ada. Di sini dia, di sini. Sini dia. Nah, baik ini Nah, ibu-ibu kita lanjut. Jadi kalau begitu lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Maka meminta ampunan disebut dengan adalah bertaubat kepada Allah. Itu pun ternyata pun ada tata cara yang disebut dengan adabul istighfar. Itu. Kita ini memang sudah mantap. Mana mantapnya? Kebiasaan pun sudah bagus. Mana kebiasaannya, Bu? Lompat kucing. Par kucing lompat kena sing. Astagfirullah, mampuslah kau kucing rupanya nih. Istighfar. Nah, ini. Itu namanya kebiasaan. Ini depleset wapaijo. Wapaijo depleset tap jatuh dari sepedanya. Astagfirullah, mampus wapaijo. Tengok itu. Dibilangnya pula mampus wapaijo. Iya Allah. Tapi istighfar dia. Istighfar dia. Itu namanya istighfar kebiasaan. Makanya menjadi satu hukum. Al-adatu muhakkamah. Kebiasaan sama kita itu jadi hukum. Terkejut pun kita istighfar, kaget segala macam istighfar. Tapi adakah adabul istighfar di dalamnya? Tidak ikut. Enggak ada adabnya itu. Enggak pakai adab dalam istighfar. Bagaimana rupanya adab dalam istighfar? Supaya bersih di sini, kemudian akan melahirkan amal ibadah yang sahih. Kalau apa dulu namanya, ada satu sistem metode yang diajarkan oleh tuan guru untuk mengenang tuntunan dan ajarannya, sengaja memang fotonya ditaruhkan dekat dia supaya ingatnya apa ini pelajaran itu. Itu dia. Misalnya ini ruangan sholatnya, fotonya letakkannya di sini, tempelkannya. Supaya dia cas balik lagi bagaimana perjalanan dalam melaksanakan amalan ini. Supaya ingatnya semua. Tengoknya tuan guru ini. Yang ini hari itu. Nah, baik ibu-ibu. Nah, kita lanjut. Apa adabnya tadi? Pertama, memohon ampunan kepada Allah, membersihkan hati ini tadinya dengan penyesalan terhadap kesalahanmu dulu. Kita ini ibu usia pada masa SMP kelas 3, solat belum menentu, cakap loncat sana loncat sini, berpakaian pun begitu juga. Bagaimana penyesalan ibu sekarang ini terhadap masa itu? Kira-kira manis saya yang lalu ya udah berlalu lah kan. Tengok. Makanya kita ini bapak ini lah gawat. Itu udah mulai balik kita gaji itu kan. Sementara ketika itu juga kita telah dibebani oleh hukum syarak. Disebut kita sudah mukallaf, balik dan dewasa dalam pandangan hukum. Tapi kita belum menempatkan aturan Allah itu, hukum agama itu yang mengatur diri kita. Masih lebih banyak kita dikuasai oleh keinginan kita dengan masa-masa muda kita.
Sudahkah kau menyesal? Tengok. Ya Allah, gawat ini kalau begitu. Ini kita ini memang kaji kita ini tingkat-tingkat yang apa? Yang kepingin bersih. Itu. Kepingin ibadah itu enak. Memandang dunia ini adalah merupakan sarana dan fasilitas, bukan tujuan. Bukan tujuan. Masih banyak orang yang melihat dunia ini bukan sekedar sarana dan fasilitas, seolah-olah ini jadi tujuan. Itu salah. Salah. Nah, ibu-ibu, menyesal sampai puncak di penghujung penyesalan itu karena engkau maha menyaksikan ya Allah. Engkau maha mendengarkan dan maha mengetahui. Tidak luput dari alimunnya engkau ya Allah. Seluruh hamba-Mu lakukan. Dosa karena ucapan, dosa karena pandanganku, sebab pandangan yang kau berikan ya Allah aku jadi lupa karenanya kepadamu. Dosa karena pendengaran yang kau berikan ya Allah, karena aku mendengarkan sesuatu aku lupa kepadamu. Akal pikiran yang kau berikan ya Allah dengan sebutan adalah ilmu, karena aku memikirkan sesuatu aku lupa kepadamu. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Satu persatu. Bayangkan ibu-ibu. Ya Allah, memanglah. Kalam cakap yang kau berikan ya Allah. Jalanku untuk dekat kepadamu. Tasbih, tahmid, takbir. Tapi kalam yang kau berikan telah banyak menjadi sebab kemurkaanku kepadamu. Tapi tidak kau sebut kalam itu dariku menjadi sebab kebisuan kepada aku. Masih engkau berikan ya Allah kesempatan bagiku untuk berkata-kata Astaghfirullahaladzim. Ampunkan aku ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Berangkat dari hakikat insan tadi dengan penyesalan yang tidak bisa kita pelihara, kita jaga dengan baik. Itu. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, ternyata ini semakin kita bersihkan, semakin jinak cara berpikir. Dulunya ibu-ibu kita tertarik mendengarkan cerita orang yang tidak-tidak. Nguping namanya kan. Setelah ini kita berusaha untuk membersihkannya. Untuk apa aku itu? Kadang-kadang menimbulkan dosa malah karena itu. Enggak suka. Itu dia. Nah, begitulah seterusnya ibu-ibu. Dengan penyesalan. Menyesal. Itu bersihkan. Engkau maha pengampun ya Allah. Makanya ibu-ibu, selain daripada solat sunat witir tadinya, apa di sini mulai kita tambahkan? Solat sunat taubat. Biasakan. Biasakan ibu-ibu. Taubatnya sebelum tahajud. Taubat sebelum tahajud. Begini. Iya. Kalau urutan enaknya begini. Urutan enaknya tapi tergantung kepada kebiasaan kan begitu. Solat sunat wudu. Solat sunat wudu itu mohonkan kepada Allah. Sehingga kebersihan bukan hanya pada zahir ini saja. Tapi bersihkanlah hati dan pikiranku ya Allah. Sebagaimana engkau telah membersihkan hati dan pikiran hamba-hambamu yang kau kehendaki. Itu pada sujud. Kemudian witir. Witir belakangan kalau kita iringi. Ya. Kemudian baru sunat taubat. Salat sunat taubat. Pada saat sujud yang terakhir, nyatakan kepada Allah,
lewat hatimu yang paling dalam, bahwa seluruh yang ia berikan jalan untuk dekat kepadanya justru sudah menjadi jalan sebab lupa dan murka kepadanya. Mata sudah bolak-balik berdosa, pikiran bolak-balik berdosa, pendengaran, cakap, penciuman, perasaan, habis. Kesemuanya itu ya Allah, Engkau maha mendengarkan, maha mengetahui, maha menyaksikan. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ini ibu-ibu, InsyaAllah bolak-balik terus dilakukan. Apa rahasia buahnya yang akan datang menghiasi diri kita? Semakin sering ingat kesalahan masa yang lalu dengan penyesalan. Sisa kehidupan yang masih ada ini ke depan masih lebih berhati-hati kita, lebih menjaga diri. Dulunya kan kita iakan kalau cerita, misal ibu ini cerita, dengar kabarnya gini. Oh iya, senang kali kita pengikutnya kan. Kalau ini sudah kita biasakan melakukannya, insya Allah tidak. Apa sebab? Paling-paling kita tanya, ibu, memang ibu tengok kejadian? Ya enggak, aku dengar kabar. Dalam. Kalau enggaknya tengok, ngapain pula lah. Cepat kita iayakan. Entah betulnya tak enggak. Kabar ke kabar saja. Makanya kalau ini ya sudah kita jadikan amalannya tetap bagi kita, insya Allah model itu enggak suka kita lagi. Enggak suka. Yang sudah pasti-pasti dalam jaminan Allah dan Rasul pun masih berat aku mempertahankannya. Ngapain pula aku urusan itu lagi? Itu dia. Nah, baik ibu-ibu. Kemudian apalagi ini rupanya rahasia yang muncul. Datang ibu-ibu mengurangi hubbud dunia. Cinta keduniaan itu berkurang. Karena kita ini kan gara-gara itu makanya lalai dan lengah itu pun. Ibadah pun gara-gara itu makanya ringkas. Tengok. Ada ibu tengok kadang-kadang pergi wirid ngaji enggak karuan kaya berpakaian. Sampai tempat wirid bercerita. Ada. Ada. Orang bahasa macam apa namanya, baca Yasin. Dia enggak bercerita dia. Lagi berdoa pun nanti bercerita. Amin juga. Amin ya Allah. Datang dari sana pun. Amin ya Allah. Enggak ke situ lagi insyaallah. Menggiring, menuntun, memperkecil jalan menjadi sebab dosa. Tapi memanfaatkan titipan Allah yang ada kepada kita mencapai keridhaan Allah melalui iman membuahkan pengabdian. Apa di sini ibu-ibu yang muncul? Kalau enggak aku kerjakan hari ini, ya kalau aku sempat sampai besok jumpa sama ini lagi. Kalau enggak jumpa lagi macam mana? Dari kita tidak lagi menangguh-nangguhkan untuk melakukan kebaikan itu. Insya Allah. Nah baik ibu-ibu, sampai di sini berarti solat sunat wudu, solat sunat taubat. Ada lagi yang sempat lakukan, belum kita bahas secara terperinci kan? Belum. Yang kita bahas sudah ini penutupnya tetap adalah solat sunat witir itu. Sehingga nanti insyaAllah berderet solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat tahajud, solat hajat, baru witir. Inilah yang kita pertahankan setiap malam.
setiap malam, tambah enak, tambah enak. Iya Allah, tambah enak. Lakukan saja. Maksudnya Ustaz kalau nggak malam kali, maksudnya kira-kira jam 4 lewat gitu kan masih bisa Ustaz kan? Sebelum masuk waktu subuh. Itu. Sebelum masuk waktu subuh. Lakukan. Bahkan kalau Ustaz Hadi Hidayat mengatakan itu, ada keistimewaan di penghujung akhir itu, di penghujung malam yang sepertiga malam itu, apa istimewanya? Karena sudah berkumpul para malaikat yang tukar sip tugas pagi-pagi sama malam ini, dan doa kita itu ikut para malaikat itu untuk mendoakan. Itu lakukan. Nah, baik ibu-ibu, ada lagi kira-kira pertanyaan? Kalau hajat, suratnya itu terserahkan. Kalau sholat sunah hajat, maksudnya surahnya. Nah, baik. Sebenarnya ibu-ibu, baik sholat sunat maupun sholat fardu, tidak ada surah yang diwajibkan main musti-musti itu, tidak ada. Yang wajib itu surah Fatihah. Itunya. Sampai-sampai kedudukan daripada sholat, membaca surah itu setelah Fatihah adalah sunat. Sekiranya enggak sempat dibaca, suratnya tetap sah. Tetap sah. Ya cuma kuranglah pula, lainlah. Ya lainlah pula. Namanya ayat yang sudah awak baca. Dari segi fadilah bacaan itu, Rasul sudah katakan, huruf demi huruf kau baca itu ada merupakan amalanmu, cahaya bagimu akan datang. Ya bedalah dia dibaca sama enggak dibaca. Tapi bukan dalam artian sudah dipatokkan kalau surah hajat harus ini harus enggak. Karena itulah jadi bahaya itu. Orang mau sholat sunat duha, waduha kan? Harus baca samsi. Ada pula wasamsi waduhaha. Enggak apa pula nih. Waduha walaili. Walaili waduha. Ujungnya enggak jadi. Ujungnya enggak jadi. Tanya cucu. Kok enggak jadi nenek? Lupa bacaan biar tahu kau. Orang Ustadz itu mengatakan harus itu suratnya. Nenek baca macam mana rupanya? Wadduha walaili. Walaili wadduha. Kan bingung kan? Ujungnya enggak jadi. Tidak menjadi satu kewajiban. Hukum membacanya pun hanya sunnat. Itu dia. Nah, terus. Tadi Bapak kita kan waktu sholat tapi itu taubat, kita kan hanya kita bermohon sama Tuhan itu istilahnya taubat kita hanya dengan apa perdatanku, mataku, pendengaranku itu tadi kan. Jadi kita ingatlah apa dosa kita, memang insya Allah lah kalau saya istilahnya kalau dosa besar kali kita nggak ada istilahnya kan, dan ketika kita dididik di agama istilahnya kan dalam hubungan agama. Alhamdulillah. Tapi kalau saya kaji kadang manalah dosaku ya Allah, kenapa lah begini keadaanku, kenapa lah begini keadaan anakku, aku kan ada sakit. Kan? Terus ke situ aja, ampunnya aku ya Allah, apalah dosaku ya Allah, itu aja lah terus kan Pak. Jadi kan apakah saya salah kayak gitu meminta sama Tuhan, tunjukkan aku ya Allah. Jadi kadang-kadang aku memang bersuami itu kadang kurang hormatnya kalau dulu istilahnya kalau memang ada tinggal kita agak ground gitu istilahnya. Betul. Mungkin itu ya Allah. Aku udah minta ampun. Dia yang mengarahkan aku satu-satunya ke agama. Itulah dia. Dia yang mengarahkan aku istilahnya menuntut agama ini satu-satunya membawa aku dengan hati dia. Itulah dari kita kan. Ini kan curhat ini. Jadi kan biar tahu. Nah, baik. Itu apa salah kita Pak? Tidak salah. Tapi awas. Ini namanya sama seperti berjalan di batu licin. Kata Imam Al-Ghazali, iya sama dengan berjalan di batu licin.
Sedikit-sedikit bisa terpeleset, bisa menjadi salah. Artinya apa? Apabila itu jadi keluh kesah, Kita enggak kesah. tapi apabila itu jalan kita bersandar dekat kepada Allah, itulah hikmahnya. Macam kaji kita hari itu, kaki bengkak. Hari itu, mana lebih baik kaki bengkak daripada sehat? Udah ibu jawab hari itu. Kalau tengok dari sisi itu macamnya lebih baik bengkak. Itu kan? Itu. Bengkak sakitnya nggak karuan bu aja. Saking sakitnya aku geser pun aku istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sakit-sakitnya. Kalau nggak sakit ya istighfar. Kira-kira kalau sehat apa aku ingat itu? Astagfirullah. Enggak. Berarti kalau begitu yang membuat kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, mana lebih baik sakit sama sehat tadi? Sakit tadi itulah Ustaz. Sakit tadi kan? Itulah dia. Mungkin kalau tidak ada dibuat oleh Allah jalan seperti ini, bisa jadi kita tidak begitu banyak jalannya dekat kepada Allah untuk menyerah diri, untuk curhat, untuk meminta. Itu dia. Itulah hikmahnya. Soalnya saya waktu saya sebut sakit tadi kan, saya kan sampai naik darah tinggi 240, 140 kan. Gak ada 2 bulan saya diamkan aja. Tapi berpikir saya kan, kalau mati aku nanti kemana lah nak. Jadi itu semua datang bisa setan apa. Jadi kadang nggak terpikir, urusan Tuhan ya Allah, kenapa pasti aku begini? Hanya Engkau yang memberi. Itu baru. Kadang bisa, kadang ya Allah, apa yang mau tinggalkan sama aku? Itu juga lagi tuh kan, ngapain aku tinggalkan itu juga kadang, itulah sendiri-sendiri. Sendiri. Udah adanya rumah dia, udah adanya tanah dia, udah ada ini, udah. Jadi nggak selesai, ini kan dia tahu dia kemana lagi. Iya. Masih gitu aja. Dalam kaji kita yang selama ini disebut dengan biar bisa aku istilahnya pakai sama tenang, beribadah. Karena itu sudah sekarang kerja ini beribadah. Jangan ada pikiran ada alhamdulillah biar udah ada sakit udah semua udah kalau kawin udah ada istilahnya. itulah tadi. Rupanya itu di jalan buat Allah jalan kita untuk lebih banyak mengadu kepadanya. Andai kata misalnya yang aman-aman semua, yang baikan semua, menantu pun gak karuan, taat beragama, penghasilan begitu hebat semua, jangan-jangan kita jadi orang sombong. Kita bilang pula sama orang yang gak kayak gitu model anaknya, orang gak pandai ngajar anak. Kita bilang kita yang paling pandai. Padahal setengah mati kita ngajar anak, usaha Ustaz. Oh udah Entah apa lagi nggak ngerti lagi ya Ustaz. puntang panting nggak karu-karuan. Iya Ustaz. Jadi Ini cobaan tuh ya Ustaz. ya Allah. Kajian itu ditengoklah keadaan keluarga. Oh ini tuh psikologi ini. Keadaannya semua dia berhasil. Ada juga yang ini. Itulah apa lagi? Ada lagi gini. Rupanya padi yang satu rumpun dengan bibit yang sama, pupuk yang sama, kok ada pula yang berdiri ke atas, nggak merunduk, nggak berisi bagus semua. Apa sebab? Andai kata berisi semua kita sombong, kita angkuh takabur ujub riya. Dengan jalan yang seperti itu, rupanya ada hikmahnya ini. Nah, makanya kaji kita dulu takwa kena bagian apanya ini? Qaf kan? Qanaah, sangka baik terhadap takdir Allah. Jalan kita untuk mengadu kepada Allah. Itulah jalan kita untuk mengadu kepada Allah. Nah, baik ibu-ibu. Nih, barangkali udah jam berapa, Bu? Iya, sudah. Ya. Kita siap-siap untuk apa dulu? Untuk menuju sholat fardu asar. Jadi sementara pengajian kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama untuk mengisi sisa kehidupan ke depan, meraih ampunan di sisi Allah atas segala kekeliruan kita pada masa yang lalu dan mencapai keridhaannya melalui iman membuahkan pengabdian. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم اشهد أمورنا أمور الدنيا والدين واختم لنا بها منك أجمعين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال متابعتنا في صحتنا وعافية والسلامة خصوصا صاحب الحاجات يا رحمن يا رحيم أنت خير الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة خصوصا إلى روح جميع الحاجات صاحب الحاجات يا عزيز يا غفار أنت غفور رحيم وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية ونعمة وسلامة وصحة وعافية وسلامة ارحمنا يا الله أنت خير الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وأدخلهم جنة مثواهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب السائل اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بالله taufiq wal hidayah warridha wa inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.